Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6041. Di tengah hidup dan mati, apa itu kebaikan? Zhao Yuxi menghela napas. Nona Shen Xian mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan ucapan Cao Yuxi. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa ini adalah sifat Cao Yuxi, dia adalah orang yang licik, dan makna keberadaannya adalah untuk mencapai tujuannya tanpa kompromi. Di matanya, tidak ada kebaikan, tidak ada kebencian, hanya tujuan. Selama dia bisa mencapai tujuannya, dia bisa melakukan apa saja, bahkan kerabat terdekat pun bisa menjadi batu loncatan. Nona Shen Xian bertanya, Cao Lao, lalu dari sudut pandangmu, siapa yang memiliki peluang lebih besar, Yang Mulia Raja Chen atau Pangeran Ketiga? Hei, Zhao Yuxi menghela napas, dan setelah berpikir dengan cermat, jika Yang Mulia Raja Chen tidak diasingkan dari ibu kota kekaisaran 1000 tahun yang lalu, mungkin masih ada harapan untuk melawan Pangeran Ketiga hari ini. Tapi Pangeran Ketiga sudah sepenuhnya berkuasa. Di dinasti ini, 70% menteri di istana akan mendukung Pangeran Ketiga. Di Departemen Militer, beberapa raja militer telah menyatakan dukungan mereka untuk kenaikan tahta Pangeran Ketiga. Dan di wilayah negara Chu, ada banyak sekali keluarga dan sekte, dan mereka mengirimkan prajurit-prajurit kuat ke Paviliun Matahari dan Bulan. Kekuatan Pangeran Ketiga saat ini sudah menjadi salah satu yang terbaik di Chu saat ini. Di sisi lain, Yang Mulia Chen. Meskipun Yang Mulia Chen kembali ke ibu kota kekaisaran dan mendapatkan dukungan Kaisar Chu, fondasinya masih lemah. Pasukan yang ditinggalkannya ribuan tahun yang lalu, seperti Tianxiying, meskipun banyak departemen lama telah dipanggil kembali, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan Paviliun Matahari dan Bulan milik Pangeran Ketiga. Di antara keluarga dan sekte besar dan kecil di kerajaan Chu, hanya sekte Tianshui yang secara jelas menyatakan dukungannya kepada Yang Mulia Chen Wang. Sekte-sekte lain masih mempertahankan sikap menunggu dan melihat serta tetap netral. Yang Mulia Chen Wang ingin naik tahta dewa, kecuali jika Pangeran Ketiga digerakkan. Itulah mengapa Markis Wolf begitu tidak sabar untuk menangkap Xia Jingxi. Tuan Lang juga tahu betul bahwa hanya setelah menangkap Xia Jing dia dapat beralih ke Pangeran Ketiga dan memastikan bahwa Yang Mulia Raja Chen Wang akan naik tahta dengan lancar. Mendengar analisis Cao Yuxi, Nona Shen Xian tidak kesulitan untuk mengatakan bahwa Cao Yuxi percaya bahwa kemungkinan Yang Mulia Raja Chen naik tahta sangat kecil. Tahta ini kemungkinan besar milik Pangeran Ketiga. Nona Shen Xian berkata, tapi, Yang Mulia Pangeran Chen Wang ternyata baik hati kepada kediaman Pangeran Hong. Otot-otot di sudut mata Zhao Yuxi berkedut. Meskipun dalam hatinya ia berpikir bahwa, kebaikan tidak penting dalam menghadapi hidup dan mati, namun sekarang sang guru, Nona Shen Xian, berulang kali mengatakan bahwa Yang Mulia Raja Chen Wang memiliki kebaikan terhadap kediaman Pangeran Hong. Jelas, Nona Shen Xian bermaksud membantu Yang Mulia Raja Chen Wang. Tetapi di mata orang yang licik seperti Zhao Yuxi, membantu Yang Mulia Raja Chen Wang kemungkinan akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Pada saat ini, Cao Yuxi tahu betul bahwa ia tidak boleh banyak bicara, jika tidak, itu akan membuat Nona Shen Xian tidak senang. Nona Shen Xian tidak mendengar jawaban Cao Yuxi, jadi dia bertanya, lalu, bagaimana Yang Mulia Raja Chen bisa naik tahta Tuhan? Cao Yuxi tersenyum masam, ini, aku tidak tahu. Nona Shen Xian tersenyum dan berkata, Paman Cao, Anda adalah orang yang terkenal licik di ibu kota kekaisaran, mungkinkah bahkan Anda pun tidak bisa berbuat apa-apa? Kau akan diperlakukan bukan sebagai penasihat kediaman Pangeran Hong, tetapi sebagai penasihat Yang Mulia Chen Wang. Apakah kau di sini untuk membantu Yang Mulia Raja Chen memikirkan jalan keluar? Mendengar ini, Zhao Yuxi menyipitkan matanya, dan niat membunuh serta pancaran cahaya mulai berkedip di matanya. Berdiri di samping Nona Shen Xian, dia memancarkan niat membunuh Yang Sunyi, seolah-olah ada jiwa-jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan meraung di sekitarnya, membuat Nona Shen Xian bergidik. Cao Yuxi berkata, bahkan jika Tuan Serigala menangkap Xia Jingxi dan memindahkannya ke Pangeran Ketiga, Yang Mulia Chen Wang akan naik tahta dewa, itu tidak akan semudah itu. Nona Shen Xian bertanya, mengapa? Cao Yuxi berkata, Putri, fondasi Pangeran Ketiga di wilayah negara Chu sangat dalam. Jika dia didorong terlalu cepat, dia mungkin akan bangkit. Nona Shen Xian berkata dengan heran, tidak ada jalan keluar. Maksudmu, Pangeran Ketiga akan memberontak? Cao Yuxi berkata, benar. Ada begitu banyak orang kuat di Paviliun Matahari dan Bulan, dukungan dari begitu banyak keluarga dan sekte di wilayah negara Chu, ditambah kekuatan Departemen Militer, Pangeran Ketiga hanya perlu mengangkat tangannya dan berteriak, dan ada banyak sekali prajurit tak dikenal yang bersedia melayaninya.
Bahkan jika Yang Mulia Chen Wang akhirnya pindah ke pangeran ketiga masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Kecuali, Zhao Yuxi ragu-ragu untuk berbicara. Nona Shen Xian bertanya, kecuali apa? Cao Yuxi berkata, kecuali Yang Mulia Chen Wang dapat memperoleh dukungan dari 5 aliran dan 7 sekte Chu. Didukung oleh Istana Senglian, keluarga Chen, Sekte Tianxian, Sekte Tianshui, Sekte Danxia, dan Sekte Zhen Kering. Dengan dukungan dari sekte-sekte besar ini, Yang Mulia Chen mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pangeran ketiga. Medan perang membutuhkan prajurit. Prajurit, yang disebutkan di sini merujuk pada dua jenis. Jenis pertama adalah prajurit yang maju dan menaklukkan kota. Kekuatan prajurit ini tidak perlu terlalu tinggi, dan basis kultivasi alam Dao bisa sekitar itu. Jenis kedua adalah orang kuat yang duduk di satu sisi. Dan 5 keluarga dan 7 sekte adalah sekte yang menghususkan diri dalam membudidayakan orang-orang kuat, terutama pembangkit tenaga teratas, seperti buah Dao Daluo, buah Dao Hunyuan, dan prajurit di atas alam buah Dao Hunyuan. Dampak orang-orang kuat ini dalam perang juga sangat besar. Terkadang, pembangkit tenaga yang tak tertandingi dapat membalikkan keadaan dan membantu bangunan runtuh. Jika Yang Mulia Chen Wang dapat memperoleh dukungan dari 5 sekolah dan 7 sekte negara Chu, secara alami akan ada sejumlah besar orang kuat untuk menambah kekuatan. Dengan cara ini, bahkan jika itu akan menjadi pertempuran terakhir, Yang Mulia Pangeran Chen Wang masih akan mampu melawan pangeran ketiga. Cao Yuxi berkata, inilah yang sedang dilakukan Tuan Serigala sekarang. Jika Xia Jingzi ditangkap dan dipastikan bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua meninggal di bawah rencana pangeran ketiga, pada saat itu, Istana Senglian dan keluarga Chen akan menjadi saingan pangeran ketiga, dan mereka secara alami akan berada di bawah kekuasaan Yang Mulia Pangeran Chen. Nona Shen Xian mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa para perawan pangeran pertama dan pangeran kedua berasal dari keluarga Chen dan Istana Senglian. Terlebih lagi, keluarga Chen dan Istana Teratai Suci sangat mementingkan pangeran tertua dan pangeran kedua. Kematian mereka yang tiba-tiba dan aneh tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar dan bencana bagi keluarga Chen dan Istana Teratai Suci. Jika pelaku sebenarnya yang membunuh pangeran tertua dan pangeran kedua ditemukan, kemarahan yang telah terakumulasi oleh keluarga Chen dan Istana Senglian selama ribuan tahun pasti sangat dahsyat. Nona Shen Xian berkata, jika keluarga Chen dan Istana Senglian berada di bawah kekuasaan Yang Mulia Pangeran Chen Wang. Putra suci Tian Xianzong, Yi Song, memiliki hubungan baik dengan Tuan Lang, Chen Yule, dan Huang Qingyun. Dia pasti akan bergabung dengan komando Yang Mulia Chen. Adapun, Sekte Kuchan, Nona Shen Xian menyipitkan matanya, Sekte Kuchan pada awalnya adalah pihak luar, tetapi sekarang karena, di Wuyan, diperkirakan mereka tidak akan tinggal diam kali ini. Dengan begitu, kekuatan Yang Mulia Chen tidak terlalu kecil. Cao Yuxi berkata sambil tersenyum, tapi premis dari semua ini adalah bahwa Tuan Serigala dapat menangkap Xia Jingzi dan berhasil pindah ke pangeran ketiga. Jika Markis Serigala tidak bisa melakukannya, maka semua ini hanyalah omong kosong. Nona Shen Xian mengangguk sedikit, dia menyadari bahwa Xia Jingzi telah menjadi pusat perhatian terbesar di ibu kota kekaisaran, menarik perhatian seluruh ibu kota kekaisaran. Bab 6042. Setelah bertukar pandangan dengan Yang Mulia Pangeran Chen Wang dan Pangeran Hong, Cao Yuxi, Lin Bai, Bai Yifei, dan yang lainnya kembali ke istana Tian Suizong. Kembali di kediaman, Lin Bai menatap pohon osmanthus yang rimbun di halaman dengan linglung. Sikap ambigu Pangeran Nanjiang mengganggu rencana Lin Bai secara keseluruhan. Ia berpikir bahwa setelah Pangeran Nanjiang memasuki ibu kota kekaisaran, Lin Bai dan Pangeran Nanjiang bergabung, Xia Jingzi pasti akan binasa. Tetapi siapa sangka, Pangeran Nanjiang tampaknya tidak terlalu ingin menangkap Xia Jingzi, seorang pengkhianat. Sikap mereka sangat samar dan ambigu. Bahkan membuat Lin Bai berhayal apakah Xia Jingzi adalah Ming Zi, yang ditempatkan di ibu kota kekaisaran oleh Pangeran Nanjiang. Ada putra gelap, jadi tentu saja ada putra terang. Anzi tidak mengerikan, selama Anda menemukannya dan menariknya keluar. Tetapi benih terang, jika digunakan dengan baik, dapat menghasilkan perubahan yang mengguncang bumi. Namun, apapun yang terjadi, Nanjiang Chonggu tidak lagi dapat diandalkan, dan Lin Bai harus mencari cara untuk menghadapi Xia Jingzi selanjutnya. Sepertinya aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Menilai dari situasi saat ini, Zhao Xingxi dan Cao Yuxi tidak ada hubungannya dengan Xia Jingzi. Maka kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Lin Bai mengeluarkan selembar kertas beras putih bersih,
menyiapkan pena dan tintanya, dan berdiri di atas meja batu di halaman. Dia melihat kertas beras itu, dan setelah berpikir sejenak, pertama, temukan Xia Jingxi. Tapi masalahnya, bagaimana menemukan Xia Jingxi? Lin Bai menulis 3 karakter, Xia Jingxi, di kertas beras, berpikir sedikit lagi, dan menuliskan 6 karakter, Pangeran Ketiga, dan Paviliun Matahari Bulan. Setelah berpikir lagi, dia menulis kata, keluarga kerajaan, lagi. Tidak diragukan lagi, 11 kata yang ditulis oleh Lin Bai adalah rintangan terbesar bagi Lin Bai untuk menemukan Xia Jingxi. Ketiga pangeran, Paviliun Matahari dan Bulan, keluarga kerajaan. Inilah mengapa Xia Jingxi tidak takut di ibu kota kekaisaran. Pangeran ketiga menggunakan orang-orang kuat di Paviliun Matahari dan Bulan untuk melindungi Xia Jingxi, dan juga menggunakan hak istimewa keluarga kerajaan untuk menutupi keberadaan Xia Jingxi. Dengan perlindungan yang diberikan oleh pangeran ketiga, apalagi Lin Bai, bahkan Zhao Xingxi pun tidak dapat menemukan Xia Jingxi. Lalu di mana pangeran ketiga akan menyembunyikan Xia Jingxi? Lin Bai mulai memikirkan pertanyaan ini lagi. Setelah sekian lama, ketika Lin Bai berpikir keras tanpa hasil, tiba-tiba muncul secerca inspirasi di benaknya, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Saat ia berpikir serius, ia menangkap kilatan cahaya dalam benaknya. Dia menyipitkan matanya, dan menulis kata-kata, anak yatim 12 pangeran, di atas kertas beras. Anak yatim 12 pangeran, setelah diculik oleh pangeran ketiga, berencana untuk memberi pukulan telak kepada Yang Mulia Chen di ibu kota kekaisaran. Tetapi dia diselamatkan oleh Lin Bai, yang membuat pangeran ketiga kehilangan kesempatan untuk berurusan dengan Yang Mulia Chen Wang. Lin Bai teringat, pada awalnya, pangeran ketiga juga menyembunyikan anak yatim 12 pangeran di ibu kota kekaisaran. Mereka disembunyikan di halaman lanting, yang didukung oleh Zhao Xingxi dan merupakan wilayah keluarga kerajaan, sehingga sulit untuk menyelidikinya. Mengikuti alur pemikiran ini, Lin Bai mulai menyimpulkan dengan pemikiran terbalik, Zhao Xingxi tidak dapat menemukan Xia Jingxi, dan dunia gelap juga tidak dapat menemukan Xia Jingxi. Cao Yuxi juga tidak dapat menemukan Xia Jingxi. Baik itu istana Pangeran Hong milik Cao Yuxi, atau Zhao Xingxi dan dunia kegelapan, jaringan intelijen mereka berada di dalam ibu kota kekaisaran, dan dapat dikatakan memiliki kekuatan besar. Gangguan apapun di ibu kota kekaisaran tidak dapat luput dari pengawasan mereka. Tidak banyak tempat di ibu kota kekaisaran yang bahkan mereka tidak dapat temukan. Lin Bai berkata dengan suara rendah, wilayah keluarga kerajaan dan wilayah 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, Zhao Xingxi dan dunia kegelapan harus menghindari kecurigaan dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyelidiki. Mungkinkah pangeran ketiga menyembunyikan Xia Jingxi di wilayah tertentu keluarga kerajaan, atau di wilayah 5 keluarga dan 7 sekte Chu? Petik 2. Jika di wilayah 5 keluarga dan 7 sekte di negara Chu, itu mudah. Hanya 3 keluarga besar, keluarga Li, keluarga Sun, dan keluarga Zhao, yang dapat membiarkan pangeran ketiga bersembunyi. Jika disembunyikan di keluarga kerajaan, itu akan merepotkan. Keluarga kerajaan memiliki banyak rumah pribadi di ibu kota kekaisaran, dan sulit untuk diselidiki. Lin Bai bergumam lagi dalam hatinya. Tetapi setelah berpikir lama, dia berkata pada dirinya sendiri, tapi, setelah insiden anak yatim piatu dari 12 pangeran, apakah pangeran ketiga masih bisa begitu tenang menyembunyikan Xia Jingxi di keluarga kerajaan dan 5 keluarga serta 7 sekte kerajaan Chu? Lin Bai berpikir lama, lalu menggelengkan kepalanya tanpa suara, jika aku adalah pangeran ketiga, aku tidak akan lagi menyembunyikan Xia Jingxi di 5 keluarga dan 7 klan Chu dan keluarga kerajaan. Aku pasti akan memilih tempat yang tidak diduga siapapun. Tempat itu pasti tempat di mana semua orang berpikir Xia Jingxi tidak bisa tinggal. Lalu tempat apa ini? Tempat mana yang paling tidak mungkin menjadi tempat Xia Jingxi berada? Pikiran Lin Bai buntu, dan dia tidak bisa mengingat di mana tempat ini untuk beberapa saat. Sejak Lin Bai menyambut Nanjiang Chonggu kembali, dia mengurung diri di rumah. Setelah beberapa hari, Lin Bai tidak pernah keluar. Bahkan ketika Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya datang berkunjung, Lin Bai tetap menutup pintu. Hari itu, Qiao Mo datang ke pintu dengan bubur yang dimasak dengan hati-hati dan memanggil Lin Bai. Tetapi Lin Bai tetap menutup pintu dan tidak melihat tamu. Setelah menunggu beberapa saat, Qiao Mo hanya bisa pergi dengan kecewa. Saat dia berbalik, dia melihat Bai Yifei, Zhou Xinjun, Li Juenian, Yi Zian, dan yang lainnya berjalan berdampingan. Ketika semua orang melihat mangkuk bubur di tangan Qiao Mo, mereka juga tahu bahwa Lin Bai belum melihatnya. Kakak Sengxi,
Apakah kau masih tidak mau menerima tamu? Tanya Bai Yifei dengan cemberut. Qiao Mo menggelengkan kepalanya tanpa suara, melihat kembali ke rumah Lin Bai, dan menghela napas lagi. Bai Yifei berkata dengan suara rendah, kakak Sengzi tampaknya mengkhawatirkan masalah di lembah serangga perbatasan selatan. Meskipun kita tidak tahu peran pendekar bernama Xia Jingxi itu, kita pikir masalah ini sangat penting bagi kakak Sengzi dan Tian Suizong. Petik 2. Sejak bertemu Nanjiang Chonggu, suasana hati kakak Sengzi sangat buruk, seolah-olah keyakinan tertentu telah hancur. Kakak Sengzi mengurung diri sekarang, mungkin memikirkan cara untuk menangkap pendekar bernama Xia Jingxi itu. Sayangnya, kami tidak dapat membantu Anda sama sekali. Ketika Bai Yifei mengatakan ini, ada sedikit rasa menyalahkan diri sendiri dalam kata-katanya, dan ekspresinya sedikit sedih. Qiao Mo bertanya, kalau begitu, haruskah kita pergi ke dunia kegelapan dan bertanya? Bai Yifei menggelengkan kepalanya dan berkata, baru saja, saya masuk dan bertanya tentang itu setelah menyamar dengan beberapa junior. Dunia kegelapan juga tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Xia Jingxi. Informasi yang dapat diberikan oleh dunia gelap adalah bahwa Xia Jingxi adalah seorang pengkhianat dari lembah serangga perbatasan selatan. Dia muncul di ibu kota kekaisaran ribuan tahun yang lalu. Selain itu, tidak ada berita lain. Zhou Xinjun berkata dengan suara berat, lebih lanjut, menurut informasi yang diberikan oleh dunia gelap, Xia Jingxi juga tidak memiliki ayah atau ibu di wilayah selatan, dia adalah seorang yatim piatu, dan tidak memiliki kerabat. Bai Yifei berkata, Xia Jingxi seperti jiwa pengembara yang tanpa akar dan misterius, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Tidak ada yang dapat menemukannya. Baik Bai Yifei maupun Zhou Xin tahu bahwa, Xia Jingxi, memiliki arti yang sangat penting, saat Lin Bai memikirkan langkah-langkah balasan akhir-akhir ini, mereka tidak beristirahat, tetapi berkeliling di ibu kota kekaisaran, mencari lokasi Xia Jingxi. Namun setelah berhari-hari mencari, tetap tidak ada hasil. Bab 6043. Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, dan yang lainnya menyamar dan pergi ke dunia gelap untuk menyelidiki informasi tentang Xia Jingxi. Namun, dunia gelap hanya mengetahui sedikit informasi tentang Xia Jingxi. Mereka hanya tahu bahwa Xia Jingxi adalah murid inti dari lembah serangga perbatasan selatan. Dia adalah seorang yatim piatu di wilayah selatan tanpa ayah atau ibu. Ribuan tahun yang lalu, Xia Jingxi mengkhianati Nanjiang Chonggu dan melarikan diri dari wilayah selatan, dan Nanjiang Chonggu juga mengeluarkan perintah untuk mengejar dan membunuh dunia iblis. Kemudian, Xia Jingxi muncul di ibu kota kerajaan Chu untuk sementara waktu, tetapi dengan cepat menghilang tanpa jejak. Dunia gelap telah memberikan banyak informasi, hampir setiap 100 tahun, mereka dapat memperoleh beberapa informasi tentang Xia Jingxi. Tetapi mereka tidak tahu di mana Xia Jingxi berada. Namun dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa Xia Jingxi memang masih berada di ibu kota kekaisaran, tetapi dia hanya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya juga merenung lama, tetapi masih belum menemukan solusi. Semua orang berdiri di luar halaman rumah Lin Bai, memandang halaman rumah Lin Bai, dan menghela napas pelan, sekarang kita tidak ada kegiatan, dan kita hanya berharap kakak Sengzi bisa memikirkan sesuatu. Mereka menunggu beberapa saat di luar rumah Lin Bai, Qiao Mo mengetuk pintu beberapa kali, tetapi Lin Bai menolak untuk menerima tamu. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Qiao Mo, Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya datang ke rumah Lin Bai lagi. Kakak Sengzi. Bai Yifei melangkah maju dan mengetuk pintu. Kali ini, Lin Bai tidak menutup pintu untuk menerima tamu, tetapi membuka pintu atas inisiatifnya sendiri. Bai Yifei, Qiao Mo, dan yang lainnya tampak gembira. Setelah setengah bulan, Lin Bai akhirnya bersedia meninggalkan halaman rumah. Pintu terbuka, dan Bai Yifei, Qiao Mo, dan yang lainnya terkejut ketika melihat Lin Bai. Lin Bai di hadapan mereka memiliki rambut acak-acakan, mata merah, wajah pucat dan lesu, dan tubuh kurus, seolah-olah dia telah gila karena kultivasi. Kakak Sengzi, kau, baik Bai Yifei maupun Qiao Mo pucat pasi karena terkejut. Baru kemudian Lin Bai menyadari situasinya, dan tersenyum kecut, aku baik-baik saja, aku hanya terlalu banyak berpikir. Ketika Bai Yifei dan Qiao Mo mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka menunjukkan ketidakberdayaan dan rasa menyalahkan diri sendiri. Lin Bai mengkhawatirkan urusan Tian Suizong, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Qiao Mo berkata pelan, kakak Sengzi, jika kau tidak bisa memikirkan tindakan balasan yang baik, maka jangan dipikirkan dulu. Mengapa kau tidak keluar jalan-jalan?
Mungkin kau masih bisa berpikir jernih. Bai Yifei juga menimpali dan berkata, iya, ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan ibu kota kekaisaran semakin ramai. Zhou Xinjun berkata, Sage Chen Yule, Sage Meng Qinxian, dan yang lainnya telah mengirimkan surat undangan berkali-kali, mengundangmu ke jamuan makan, tetapi kau tidak datang. Mendengar saran semua orang, Lin Bai mendongak ke langit dan menghela napas, lalu tersenyum, tidak apa-apa untuk berjalan-jalan. Aku juga sangat lelah. Nanti, aku akan mandi. Mendengar bahwa Lin Bai bersedia berjalan-jalan, Bai Yifei dan Qiao Mo sangat gembira dan segera setuju. Setelah beberapa saat, Lin Bai selesai mandi dan berpakaian rapi, lalu sekelompok murid sekte Tianshui pergi ke jalan. Saat ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, semakin banyak prajurit tiba di ibu kota kekaisaran, dan ibu kota kekaisaran menjadi semakin ramai. Di pasar, pedagang dari seluruh dunia mendirikan kios di sini, menjual harta karun langka dari wilayah lain. Deretan harta karun yang mempesona sungguh menakjubkan. Ada juga banyak harta karun, yang memang sangat menarik. Lin Bai berjalan di tengah, Bai Yifei dan Qiao Mo mengikutinya, selain itu, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu dan murid-murid sekte Tianshui lainnya juga menemaninya. Murid-murid sekte Tianshui berhenti dan berjalan di pasar, menyaksikan keramaian. Kesuraman di hati Lin Bai perlahan-lahan sirna, dan matanya kembali penuh vitalitas dan antusiasme. Pak Tua, kata pendongeng, terpampang di kios Anda. Saya tidak tahu buku apa yang Anda bicarakan. Berapa harganya? Ketika Lin Bai dan murid-murid sekte Tianshui berjalan maju, seorang pemuda bertanya kepada seorang lelaki tua di kios pinggir jalan tidak jauh di depan. Pemilik kios itu adalah seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu dengan tatapan ramah. Saat ini, ia sedang duduk di belakang kios dengan mata tertutup dan bermeditasi. Kiosnya juga sangat sederhana, dengan meja untuk 8 dewa, 4 bangku, dan bendera yang didirikan di sampingnya, dengan 12 huruf besar tertulis di atasnya, ceritakan semua pahlawan di dunia, dan ceritakan semua misteri zaman. Pendongeng bukanlah hal yang aneh di dunia seni bela diri saat ini. Di dunia ini, seni bela diri dihormati, kekuatan dihormati, dan semua orang memuja yang kuat. Ada banyak pendongeng yang mengumpulkan kisah para pemimpin dunia yang gagah berani dan pahlawan yang tak tertandingi ke dalam buku, dan mereka menikmati bercerita di jalanan dan ganggang. Ada banyak kios bercerita seperti ini di ibu kota kekaisaran. Lin Bai tidak ingin membuang waktu, jadi dia berencana untuk langsung berjalan ke sana. Tetapi ketika Lin Bai melewati toko buku itu, dia melirik dan melihat 12 karakter besar tertulis di spanduk itu. Seketika itu, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan tertawa terbahak-bahak. Hehe, pendongeng ini bicaranya keras sekali. Bai Yifei menyipitkan matanya, melirik spanduk itu, dan berkata sambil tersenyum, memang benar kau cukup serius. Berani-beraninya kau menulis kata-kata gila seperti itu di papan nama seperti, berbicara tentang pahlawan dunia, menceritakan misteri sepanjang zaman. Yi Zian berkata, dunia iblis sangat luas, dan pahlawan seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Ada banyak sekali dari mereka. Bagaimana mungkin dia yang bisa berbicara dengan lancar dengan mulut yang besar? Li Juenian berkata dingin, tahun-tahun di dunia iblis tak terbatas, bagaimana mungkin dia mengetahui misteri sepanjang zaman? Bukan hanya Lin Bai yang merasa nada pendongeng itu agak keras, tetapi juga murid-murid Tian Suizong lainnya. Berbicara tentang semua pahlawan di dunia, dan menceritakan semua misteri sepanjang zaman. Nada ini agak keterlaluan. Lin Bai tersenyum, meskipun ia merasa nada suara pendongeng itu terlalu keras, tetapi ia tidak ingin menunda bisnisnya, apalagi merusak reputasinya. Ia ingin langsung saja pergi dan mengabaikannya. Namun, tepat saat Lin Bai pergi, ia mendengar suara pendongeng itu. Cara bercerita orang tua ini berbeda dari yang lain, dan ia hanya bercerita kepada mereka yang ditakdirkan untuk mendengarnya. Pemuda yang berdiri di depan stan itu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Anda bisa dianggap ditakdirkan? Pendongeng itu berkata, jika orang tua itu mengatakan ada takdir, maka itu ditakdirkan, jika orang tua itu mengatakan tidak ada takdir, maka itu tidak ditakdirkan. Pemuda itu jelas sedikit marah, dan bertanya, Anda orang tua, Anda benar-benar kurang ajar. Papan nama Anda bertuliskan, bercerita tentang pahlawan dunia, dan menceritakan misteri zaman. Anda tidak takut menggigit lidah Anda dengan nada suara yang begitu keras. Pendongeng itu berkata, Anda bahkan belum pernah mendengar cerita saya, jadi bagaimana Anda tahu saya banyak bicara? Kau tak perlu mendengarkan, aku sudah tahu. Pemuda itu menyeringai,
dunia iblis sudah berlangsung begitu lama, bagaimana mungkin kau yang bisa mengatakan kebenaran? Ada banyak sekali pahlawan di dunia ini, bagaimana mungkin kau yang bisa menjelaskan dengan jelas dalam beberapa kata? Pendongeng itu tidak marah, tetapi terkekeh pelan dan berkata, apakah usia di dunia iblis sangat panjang? Menurutku, hanya 9 inci. Apakah ada banyak pahlawan di dunia iblis? Menurutku, hanya ada 7. Bab 6044. Usia dunia iblis sangat panjang, hanya 9 inci. Ada banyak pahlawan di dunia iblis, tetapi hanya ada 7. Pendongeng ini mengucapkan kata-kata liar, menyebabkan banyak pendekar di pasar menoleh. Seketika, para pendekar di sekitarnya mendengar suara itu dan datang, mengepung stan pendongeng. Bahkan Lin Bai berhenti dengan penuh minat dan berdiri di depan stan pendongeng, ingin melihat penampilan pendongeng itu. Mengamuk, pemuda itu mendengus dingin, kalau begitu katakan padaku, mengapa sejarah alam iblis hanya sepanjang 9 inci? Mengapa hanya ada 7 pahlawan di alam iblis? Pendongeng itu tersenyum penuh kemenangan, hei, orang tua itu mengatakan bahwa stan pendongengnya berbeda dari stan pendongeng orang lain, dan dia hanya berbicara kepada mereka yang ditakdirkan untuk mendengarkan. Kau tidak ada hubungannya dengan orang tua itu, dan orang tua itu tidak akan mengatakan apapun. Pendongeng itu tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi duduk di bangku lagi, menutup matanya dan bermeditasi. Aku akan memberimu uangnya. Pria muda itu melemparkan 1000 tael zijin ke atas meja dengan bunyi, jepret. Zijin adalah mata uang yang digunakan oleh para pendekar di bawah alam Dao biasa di negara Chu. Para pendekar di atas alam Tai Dao Guo sebagian besar menggunakan giok abadi sebagai mata uang. Hehe, jangan bicara soal 1000 ons emas ungu. Kalau tidak ada kesempatan, aku bahkan tidak akan membuka mulutku tentang 10.000 kati giok abadi. Pendongeng itu mencibir. Mendengar bahwa pendongeng itu pendiam dan tidak mau melanjutkan pembicaraan, para penonton di sekitarnya juga kehilangan minat dan berbalik untuk pergi. Lin Bai juga merencanakan hal yang sama. Bai Yifei berkata dengan suara rendah, Saudara Sengxi, ini adalah trik yang digunakan para penipu. Para pendongeng itu sering mengarang banyak hal aneh dan tak terbayangkan untuk mendapatkan banyak uang dan menarik perhatian orang. Adapun pemuda di depannya, ada kemungkinan besar dia mempercayakan hal itu kepadanya dengan tujuan menarik perhatian banyak orang. Bai Yifei pernah melihat metode pendongeng itu sebelumnya, jadi dia menjelaskannya kepada Lin Bai dengan suara rendah. Lin Bai tiba-tiba mengerti dan mengangguk, dan bahkan kehilangan minat dan berencana untuk berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, pemuda itu berkata dengan tidak puas, kalau begitu katakan padaku, siapa yang ditakdirkan untukmu? Pak Tua, Anda mengatakan bahwa kios buku telah tutup selama beberapa hari, saya akan memberi Anda 1000 tael zijin, bicarakan saja. Petik 2. Jika Anda ingin menunggu seseorang yang ditakdirkan, di manakah orang yang ditakdirkan untukmu di kota sebesar ini? Sang pendongeng dengan mata terpejam tersenyum tipis, perlahan membuka matanya, dan memandang ke arah kerumunan. Tatapannya tertuju pada Lin Bai yang baru saja berbalik untuk pergi, dia tersenyum dan berkata, dia adalah orang yang ditakdirkan untukku. Jika dia mau tinggal, orang tua ini bisa berbicara dengannya sendirian. Siapa? Semua orang menoleh bersamaan dan kebetulan melihat Lin Bai dan murid-murid Sekte Tian Sui yang hendak berbalik dan pergi. Tuan Serigala. Itu murid-murid Sekte Tian Sui. Pendongeng ini sepertinya ingin menipu sejumlah uang, dan mengincar murid-murid Tian Sui Song. Lin Bai dan murid-murid Sekte Tian Sui berhenti ketika mendengar kata-kata itu. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap pendongeng itu. Lin Bai menunjuk hidungnya dengan ekspresi terkejut. Ya, Tuan Serigala. Pendongeng itu mengangguk tenang, jika Tuan Serigala mau duduk dan mendengarkan cerita saya bisa menceritakan sesuatu kepada Anda. Lin Bai belum setuju. Bai Yifei kemudian berkata, Tuan, Anda penipu, hanya menipu orang lain, kami tidak punya uang untuk Anda. Pendongeng itu berkata sambil tersenyum, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa cerita tentang cendekiawan itu bohong? Lagi pula, apakah orang tua itu mengatakan bahwa dia akan mengambil uangmu? Secara cuma-cuma. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya sangat bingung. Setelah pendongeng lain memanaskan suasana, mereka mulai memikirkan cara untuk membujuk uang. Tetapi pendongeng ini berbeda, dia dengan jelas mengatakan kepada Lin Bai bahwa dia tidak akan meminta uang. Lin Bai menundukkan tangannya dan berkata, aku benar-benar ingin duduk dan mendengarkan orang tua itu bercerita tentang dunia iblis, tetapi mengapa? Aku ada urusan hari ini, jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama. Jika takdir mengizinkan, lain kali,
junior pasti akan duduk dan berbicara panjang lebar dengan senior. Selamat tinggal. Lin Bai dengan sopan menolak. Markis Wolf ini cukup sopan. Banyak orang di sekitarnya memuji tindakan Lin Bai. Anda harus tahu bahwa prajurit biasa tidak akan menghormati orang sebanyak ini ketika berhadapan dengan pendongeng seperti ini, orang biasa seperti ini. Terutama bagi seorang putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, yang juga merupakan Pangeran Chu yang hanya dikenal dengan satu kata, dia tidak akan bersikap sopan seperti itu. Melihat Lin Bai menggelengkan kepalanya, sang pendongeng tampak sedikit tak berdaya, jadi dia menghela napas, berkeliling dunia itu sulit, siapa yang perlu dikhawatirkan selama 5 tahun di ibu kota kekaisaran. Pendongeng itu mengucapkan kalimat lain, yang menghentikan langkah Lin Bai. Pendongeng itu berkata sambil tersenyum, Tuan Serigala, Anda tidak memiliki urusan penting hari ini, jadi mengapa tidak bertaruh saja dengan orang tua ini? Jika Tuan Serigala memenangkan taruhan, orang tua ini akan membiarkan Anda pergi. Jika Tuan Serigala kalah taruhan, mengapa kau tidak duduk dan mendengarkan cerita orang tua itu? Mendengar bahwa pendongeng ingin bertaruh dengan Lin Bai, banyak orang menjadi tertarik. Saudara Sengxi, jangan tertipu, ini tipuan penipu. Bai Yifei dan Qiao Mo berbisik kepada Lin Bai. Mereka telah berkelana di wilayah negara Chu selama bertahun-tahun, dan mereka telah melihat trik semacam ini sebelumnya. Tidak apa-apa, main saja dengannya. Lin Bai menyeringai dan bertanya, bagaimana Anda ingin bertaruh, senior? Pendongeng berkata, Tuan Serigala, mari kita bertaruh. Bisakah orang tua itu menebak kekhawatiran di hati Tuan Serigala? Lin Bai terkekeh, saya adalah putra suci Sekte Tianshui, dan saya juga Tuan Serigala negara Chu. Di wilayah negara Chu, saya dapat dikatakan sebagai tokoh yang berpengaruh di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Apa yang bisa saya khawatirkan? Pendongeng tersenyum tipis, tetapi tetap diam. Lin Bai mengangguk, lupakan saja, saya akan bertaruh dengan Anda, tolong tebak apa yang dipikirkan orang tua itu. Baik, pendongeng itu menatap Lin Bai sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Serigala sedang mencari seseorang. Atau dia sedang mencari harta karun tertentu. Mendengar ini, mata Lin Bai berbinar-binar. Bai Yifei dan Zhou Xin berdiri di belakang Lin Bai, dengan senyum dingin dan tanpa kata di wajah mereka. Lin Bai berjalan di pasar, sepanjang jalan tanpa tersenyum, mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir, jelas mengkhawatirkan sesuatu. Apalagi seorang pendongeng, bahkan prajurit biasa pun dapat melihat kekhawatiran yang tertulis di wajah Lin Bai. Adapun Tuan Pendongeng mengatakan bahwa Lin Bai sedang mencari orang atau harta karun. Ini bahkan lebih sederhana. Sebagai putra suci Tian Suizong dan Pangeran Serigala Negara Chu, selain mencari orang dan harta karun yang dapat mengganggunya, hal-hal lain, jelas tidak cukup untuk membuat Lin Bai begitu khawatir. Begitu Bai Yifei dan Zhou Xinjun mendengar apa yang dikatakan pendongeng ini, mereka tahu bahwa orang ini adalah seorang penipu. Murid-murid Sekte Tianshui ingin menyeret Lin Bai pergi, tetapi mendapati bahwa Lin Bai tampaknya mendengarkan dengan penuh semangat. Mereka tidak berani mengganggunya begitu saja. Lagi pula, Lin Bai mengurung diri selama setengah bulan dan akhirnya keluar. Semua orang tidak ingin mengganggu kesenangan Lin Bai. Bab 6045. Pendongeng itu berkata bahwa ketika Lin Bai mencari orang atau harta karun, dia juga diam-diam mengamati perubahan ekspresi Lin Bai. Melihat kilatan cahaya tiba-tiba di mata Lin Bai, membuatnya tahu bahwa tebakannya benar. Tuan Serigala, apakah orang tua ini benar? Tanya pendongeng itu dengan penasaran. Lupakan saja, kau benar. Lin Bai tersenyum, lalu aku tidak tahu apakah Tuan punya solusi. Pendongeng itu merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, orang tua ini adalah pendongeng, bukan peramal, jadi tentu saja dia tidak bisa membantu Tuan Serigala. Tapi karena orang tua itu benar, bukankah Tuan Serigala seharusnya duduk dan mendengarkan cerita orang tua itu? Lin Bai mengangguk. Taruhan tadi adalah, jika pendongeng itu menebak dengan benar, Lin Bai akan duduk dan mendengarkan ceritanya. Lin Bai berkata, baiklah. Pendongeng itu berkata, orang tua itu mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang telah ditakdirkan dengan Tuan Serigala, dan dia hanya bercerita untuk Tuan Serigala seorang. Karena ini hanya sebuah cerita, maka beberapa hal. Saat pendongeng itu berkata demikian, ia menggosok ibu jari tangan kanannya pada jari telunjuk dan jari tengah, dan menatap Lin Bai dengan wajah licik. Tindakan ini jelas-jelas meminta uang. Hei, bukankah tadi kau bilang tidak mau uang? Qiao Mo mengerutkan kening dengan marah. Pendongeng itu membantah, hei, bagaimana kau bisa bicara soal uang kalau menyangkut para sarjana? Lin Bai tersenyum,
lalu aku tidak tahu berapa banyak yang akan diminta orang tua itu untuk bercerita. Pendongeng itu menyeringai, dan mengulurkan 3 jari ke arah Lin Bai, melihat bahwa orang tua itu dan Tuan Lang begitu ditakdirkan, maka 3 giok abadi saja sudah cukup. Desis. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan napas ketika mendengar kata-kata pendongeng itu. Bahkan murid-murid sekte Tianshui membuka mata lebar-lebar, diam-diam berpikir bahwa pendongeng ini benar-benar seperti singa. Dia benar-benar menginginkan 3 giok peri. Sembelih domba gemuk itu. Kiao Mo buru-buru meraih Lin Bai dan berkata, "Saudara Sengzi, jangan hiraukan dia hanya pembohong, menipu uang." Bahkan orang-orang di sekitarnya membujuk, "Tuan Serigala, jika Anda ingin menghabiskan ribuan emas ungu, silakan saja. Selamat bersenang-senang, jika Anda ingin menghabiskan giok peri, maka saya sarankan Tuan Serigala untuk berpikir 2 kali." Semakin banyak suara peringatan di sekitar, dan Lin Bai juga memikirkannya. 3 giok abadi memang agak terlalu mahal. Melihat Lin Bai diam, pendongeng itu berkata sambil tersenyum, "Tuan Serigala, Anda bisa menyampaikan kekhawatiran Anda terlebih dahulu." Meskipun lelaki tua itu tidak pandai dalam hal perhitungan dan perhitungan, tetapi dia telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun dan telah mendengar banyak cerita. Mungkin seseorang bisa sedikit membantu Tuan Serigala dengan cerita-ceritanya. Jika Tuan Serigala merasa cerita itu bermanfaat baginya setelah mendengarkannya, maka Tuan Serigala akan memberimu uang. Jika tidak bermanfaat, Tuan Serigala akan berbalik dan pergi, dan orang tua itu tidak akan pernah tinggal lebih lama. Pendongeng itu menambahkan 2 kalimat lagi. Kedengarannya masuk akal. Jika ceritanya bermanfaat bagiku, aku bisa memberinya 3 giok abadi. Lin Bai berpikir dalam hatinya. Jika cerita pendongeng itu benar-benar dapat membantu Lin Bai menemukan Xia Jingxi, apalagi 3 giok abadi, 300 giok abadi, 3000 giok abadi, 30.000 giok abadi. Lin Bai juga rela memberikannya. Para pendongeng ini sering berkeliling dunia dan mengumpulkan banyak cerita aneh. Mungkin cerita tertentu dapat menginspirasi Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Beberapa waktu lalu, aku bertaruh dengan Meng Qinxian, putra suci Fan Tianzong, dan taruhannya adalah 50.000 giok abadi. Taruhannya adalah Meng Qinxian menaruh sesuatu XZ di ibu kota kekaisaran dan memintaku untuk menemukannya. Jika dia menemukannya, dia akan memberiku 50.000 giok abadi. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka aku akan memberinya 50.000 giok abadi." Waktunya sudah sampai 1 bulan. Sudah lebih dari setengah bulan sekarang, dan aku masih belum tahu apa-apa, dan aku mengkhawatirkan masalah ini. Lin Bai berkata sambil mendesah pelan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lin Bai untuk mengatakan bahwa dia sedang mencari Xia Jingxi di depan umum. Sebaliknya, dia mengarang cerita dengan santai untuk menghindari pandangan dan pendengaran orang. Cerita itu, meskipun singkat, sangat menarik. Ketika banyak orang di sekitar mendengar taruhan Lin Bai, mereka semua terkejut. Taruhan 50.000 giok abadi. Hah? Para putra suci dari sekte-sekte teratas ini, apakah mereka punya tempat sebesar itu untuk bermain? Mengeluarkan 50.000 giok abadi begitu saja untuk bertaruh. Untuk bermain-main. Aku benar-benar tidak mengerti dunia orang kaya. Banyak orang di sekitar menghela napas tanpa berkata-kata. Lin Bai menambahkan, "Aku sudah mencari di semua tempat persembunyian yang mungkin untuk Meng Qinxian, tapi aku masih belum menemukannya. Biasanya, aku sudah mencarinya. Jika cerita Tuan bisa menginspirasiku, aku bersedia membayar 3 keping giok peri. Jika tidak, maka aku tidak akan memberimu sepeser pun." Lin Bai berkata kepada pendongeng sambil tersenyum. Tapi, seseorang sekali lagi membela pendongeng itu, "Tuan Serigala, tapi bagaimana kita tahu jika Anda telah terinspirasi? Bagaimana jika Markis Lang terinspirasi tetapi tidak menunjukkannya dan tidak ingin memberikan Xianyu?" Ketika Bai Yifei mendengar suara orang-orang di sekitarnya, dia menegakkan wajahnya dan berkata dengan tidak senang, "Menurutmu siapa putra suci sekte Tiansuiku, Pangeran Serigala Negara Chu? Kau pikir saudara kita Sengzi adalah bajingan di pasar? Apakah kau masih akan bermain curang? Aku menasihati semua orang untuk tidak meremehkan orang lain, kalau tidak jangan salahkan Bai karena bersikap kejam dengan pedang panjang di tangannya." Bai Yifei mendengus dingin, wajahnya penuh amarah. Ketika para penonton melihat penampilan Bai Yifei, mereka ketakutan dan berkeringat dingin. Bai Yifei ini tidak semudah bicara seperti Lin Bai. Tuan ini adalah karakter yang kejam. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Jika aku mendapat inspirasi, aku pasti akan memberimu 3 giok abadi." Pendongeng tertawa dan berkata, "Itu wajar, itu wajar. Semua orang,
Jangan menghakimi perut seorang bangsawan dengan hati seorang penjahat. Tuan Serigala berbicara apa adanya, tetapi dia adalah tipe bajingan dan penipu. Karena Markis Serigala berjanji untuk memberikannya, maka tentu saja dia tidak akan menipu. Lin Bai mengangguk dan berkata, silakan pikirkan, Tuan, jika Anda bisa memikirkan sebuah cerita. Biarkan aku memikirkannya. Tuan pendongeng berpikir serius, mencari sesuatu, aku mencari di semua tempat biasa, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Lin Bai mengangguk dan berkata, iya. Pendongeng itu tertawa dan berkata, kalau begitu, itu hanya berarti bahwa benda XZ ini berada di tempat yang tidak biasa. Tempat yang mungkin gemerlap, atau mungkin tidak mencolok. Lin Bai tersenyum getir, apakah Anda bertanya kepada saya? Jika saya tahu jawabannya, apakah saya masih perlu datang dan mendengarkan cerita Anda? Pendongeng itu tidak menjawab Lin Bai, memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, menatap langit, menutup matanya, dan tampak seperti sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, iya. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa? Pendongeng itu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, orang tua itu memikirkan sebuah cerita, yang mirip dengan situasi Tuan Serigala saat ini. Dan masalah ini terjadi di ibu kota kekaisaran, dan sekarang masih tercatat dalam arsip di divisi Shaoxing. Lin Bai mengangkat alisnya, Tuan, tolong jelaskan secara detail.